Oke, teman-teman, video ini hanya untuk informasi dan edukasi semata. Video ini tidak mendukung aktivitas kriminal apapun, jadi harap untuk menyimak video ini dengan bijak. Dan kita langsung masuk ke videonya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Stirnov. Jadi ini video agak terlambat 10 menit dari kejadian ya. Oke, teman-teman. Jadi beberapa orang di internet itu ada yang salah kaprah gitu ya terkait dengan keamanan sistem operasi Linux itu. Jadi untuk teman-teman, jadi sekitar sebulan lalu itu ya, Arch Linux itu disusupi paket malware ya teman-teman. Aplikasi malware ini ya, disusupi aplikasi malware dengan software Chaos RAT ya. Jadi singkatnya ini Chaos RAT ini sebenarnya sih perangkat untuk bisa mengendalikan komputer dari jarak jauh ya. Ini alat lah bisa dibilang. Beberapa antivirus ini menganggap malware karena memang penggunaannya dalam penggunaannya untuk niat yang tidak baik itu bisa dibilang cukup tinggi ya. Jadi itu cukup kebanyakan antivirus menganggapnya itu malware. Dan bulan lalu teman-teman ini ada 3 paket ya teman-teman, yang 3 paket AUR dari Arch Linux yang ada malware Chaos RAT ini. Di sini sih nama paketnya LibreWolf Fixbin, Firefox Patchbin, sama Zen Browser Patchbin ya teman-teman. Oke, terkait ini ya, ini kalau misalnya teman-teman ada install pakai ini di komputer Arch Linux teman-teman ya, atau mungkin pecahan dari Arch Linux juga ya, seperti misalnya ini saya baru pakai KCOS, ini pecahan Arch Linux. Kalau misalnya teman-teman ada menginstal software ini, paket ini ya, ini dipastikan teman-teman komputernya dimiliki akses oleh si pembuat paket ini, yang di sini itu ada 1 orang sama ya katanya, namanya si Danik Papas ya. Ini dia yang punya ya, yang buat paketnya. Nah ini Danik Papas ini 3 paketnya ini dia yang buat. Ketiganya memiliki Chaos RAT itu ya, alat Chaos RAT itu yang bisa punya remote access lah ke komputer teman-teman gitu ya. Jadi ini bisa dibilang salah kaprah ya, yang bilang Linux itu aman, tidak perlu antivirus. Itu bisa bilang cukup salah kaprah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu ya, kebanyakan distribusi Linux itu sebenarnya nggak punya antivirus bawaan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus install antivirus manual biasanya setelah install Linux ya. Jadi itu pun beberapa antivirus itu biasanya nggak langsung ngambil tindakan ya teman-teman, dari settingan bawaan gitu ya. Seperti misalnya ini saya pakai misalnya antivirusnya ClaimAV ya teman-teman. ClaimAV ini juga tidak punya jiwa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya install Linux itu kebanyakan sih distribusi Linux tidak menyediakan antivirus bawaan ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu install antivirus bawaan sendiri ya. Dan beberapa yang cukup terkenal itu salah satunya ClaimAV ya teman-teman. ClaimAV ya. Kalau ClaimAV ini secara bawaan sih dia kalau misalnya dia jalan sebagai antivirus, dia nggak langsung ngapus file, jadi kita perlu scanning terus kita ngambil tindakan sendiri gitu, apakah dihapus atau gimana gitu. Jadi gitu. Jadi itu salah kaprah ya teman-teman terkait dengan keamanan sistem Linux yang katanya aman dan nggak perlu antivirus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pasang paket, kalau saya sarankan sih lakukan riset ya teman-teman. Riset paling gampang itu kalau misalnya teman-teman mau pasang paket gitu ya, misalnya mau pasang LibreWolf gitu ya. Jadi
browser saya LibreWolf ini, teman-teman ke halamannya dulu, ke halaman website browsernya, terus cek cari instruksi instalasinya, cari juga ininya, operasi sistemnya. Misalnya kalau misalnya Catchy OS sih ini pecahan Arch Linux ya teman-teman. Jadi ini bisa dia masuk ke paket AUR yang nama paketnya ada dua ya, LibreWolf sama LibreWolf Bin. Ini bisa diinstal salah satu ya teman-teman gitu. Jadi kalau saya sarankan sih, misalnya mau pasang software, teman-teman silakan ke halaman software dulu. Misalnya mau cari Discord ya teman-teman. Discord ini juga sebenarnya sih kalau nggak salah sih nggak punya, ada sih ini Linux, tapi ini udah manual ya teman-teman. Target sama Debian ini berarti dia hanya support Debian. Terus kalau Target ini ada instruksi tambahan lagi biasanya ya. Ini teman-teman perlu lakukan riset gimana cara install ya teman-teman. Jangan asal pasang paket ya teman-teman. Kalau dari situ sih dia di situ Debian sama Target, tapi kalau misalnya kita lihat ke Arch Linux ya teman-teman, Discord ini juga sebenarnya sih punya kalau Discord sih punya beberapa klien ya yang dibuat komunitas, tapi ini sih bukan official ya. Jadi teman-teman silakan melakukan riset lagi, mungkin silakan cari video lagi cara installnya. Di video sih pastikan teman-teman kalau misalnya mau pasang yang pakai video, pakai tutorial video, pastikan di videonya terlihat bahwa paketnya berhasil dipasang, paketnya berhasil terbuka dan bisa berjalan normal gitu ya teman-teman. Gitu. Paling mudahnya sih memang harus ke halaman aplikasinya, terus cari terus lihat instruksi instalasinya gitu ya. Itu teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya Arch Linux juga ya. Kalau Arch Linux sih biasanya punya wiki ya. Nah ini ada wiki teman-teman, kalau Arch Linux sih punya wiki ya. Oh ini ada bawaan Discord stable, ini ada bawaan Interplanetary Client. Nah ini ada yang official. Kalau misalnya teman-teman nggak lupa dari situ, saya bisa lihat di wikinya distribusi ya teman-teman. Biasa kalau Arch Linux sih lumayan lengkap ya. Itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silakan like dan kalau suka videonya, dan silakan dislike aja kalau tidak suka. Dan mungkin kalau misalnya ada kekurangan dalam penjelasan video ini, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.